Persilakan Ustadz untuk bisa memberikan, taujihnya kepada Ustadz, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Teman-teman sekalian, khususnya jamaah Masjid Al-Ihsan ya di Bekasi dan sekitarnya, terutama yang tergabung di acara kajian Ba'da Subuh pada kesempatan kali ini, terdaftar di partisipan ini ada 12 ya, 14, tapi 2 saya ya. Saya pakai 2 kamera ya. Satu handphone ini supaya gambarnya rada bagus ya. Kalau pakai webcam biasanya kurang bening gitu ya. Nah, ini saya munculkan webcamnya. Tapi diperlukan PC karena saya coba share screen. Kalau pakai laptop agak sulit ya. Dan pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah diworo-woro di media sosial barangkali ya, lewat WhatsApp group dan sejenisnya, kita akan bicara tentang hijrah. Suara saya kedengaran Pak Wing ya, yang lainnya ya? Insya Allah cukup. Insya Allah jelas Ustadz. Ya. Mohon info kalau suara saya tiba-tiba menghilang ya. Ya. Karena suaranya saya kecilkan supaya tidak mantul ya antara satu yang lainnya ya. Nah, jadi hari ini ya Allah, kita akan bicara tentang hijrah Rasulullah. Sepertinya host belum diberikan wewenang untuk share screen nih kayaknya. Host disable partisipan, mungkin yang megang kuncinya bisa di ini kan? Sekarang udah Ustaz, coba. Oke. Ya. Oke, baik ya. Nah itu. Jadi kita bicara tentang hijrah ya. Mengapa hijrah? Karena hari ini kalau kita hitung, kita masih berada di nuansa Muharram tanggal 11 bagi jamaah yang melaksanakan sunnah puasa ya, puasa sunnah yang sudah dimulai dari 2 hari lalu ya, karena Said Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya itu menyebutkan ada tiga tingkatan puasa Asyura ya. Tingkatan pertama adalah puasa tanggal 9, 10, 11. 3 hari berturut-turut hari ini ya. Dalilnya kata Rasul, khaliful Yahuda, berbedalah kalian dengan orang Yahudi ya, di mana mereka berpuasa tanggal 10 saja. Nah, kita kata Rasul puasa sehari dan setelahnya. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, berpuasa di tanggal 9 dan 10 saja ya, Jumat dan Sabtu ya. Dalilnya apa? Kata Rasul, la in baqitu ila qabilin, kalau usiaku sampai tahun depan, langsung menetas doa. Ya, saya akan puasa juga di tanggal 9. Nah, 9, 10. Atau ya, tingkatan yang ketiga, puasa di tanggal 10 saja. Ya, kemarin saja. Ini juga dibolehkan. Nah, ini disebut dengan Saumu Asyura. Puasa Asyura, puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Bagi yang standby di WhatsApp dan sejenisnya, bahkan banyak beredar ya, kita bisa berpuasa bahkan sepekan full. 1 pekan full. Ya. Mulai dari Kamis, puasa Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, puasa Asyura, Senin, puasa Senin lagi, ya. Kemudian Senin itu tanggal 12, Selasa tanggal 13, 14, 15, itu puasa Ayyamil Bid. Jadi 1 pekan ini bagi yang pengen berpuasa, ada dalil dan ada momentumnya. Ya. Baik, hijrah. Kita akan bicara tentang hijrah. Dan mengapa hijrah? Karena
momentum hijrah lah yang digunakan dan disepakati oleh kaum muslimin pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, sebagai landasan ya, sebagai tonggak ya, penanggalan dalam Islam. Kita ingat kisah waktu itu Umar ya, di masa pemerintahannya relatif ya, termasuk khalifah yang sering sekali mengirimkan surat kepada para bawahannya ya, para kepala daerah waktu itu ya. Dan ini dalam teori kepemimpinan ya, ini menarik, bagus. Nah, ini disebut dengan apa? Memelihara komunikasi. Bagaimana seorang pemimpin itu ya, dia harus menjaga komunikasi ke bawahnya. Dan ini teman-teman sekalian dalam lingkup apapun, bahkan dalam lingkup keluarga sekarang pun demikian ya. Manakala seorang ayah tidak bisa menjaga komunikasi ke istrinya, anak-anak dan anggota keluarganya, ini masalah. Nah, Umar itu intens ya, menjalin komunikasi dengan bawahannya gitu ya, dengan orang-orang yang di bawahnya. Sarana yang ada waktu itu, sarana komunikasi yang paling memungkinkan ya surat. Ya kan belum ada WhatsApp waktu itu. Belum ada handphone, telepon. Maka sarana komunikasi paling efektif dengan cara mengirimkan surat. Nah, Umar ini rajin ngirim surat tuh. Ngirim surat ke Mesir, kemudian ke Basra, ke Kufa, ke Syam, ya, dikirim oleh stafnya ya. Nah, adalah Abu Musa al-Asy'ari waktu itu sebagai gubernur atau kepala daerah Basrah ya. Suatu saat mengeluhkan, ya Umar, Anda ini sering mengirim surat. Sering sekali mengirimkan surat. Tapi numpuk suratnya itu. Ya. Kadang membingungkan mana yang duluan dan mana yang datang belakangan gitu kan. Kata Abu Musa, ya mbok ya dikasih tanggal gitu kan. Kata Umar, ya benar juga ya. Maka diskusilah mereka, syura, rapatlah mereka, dan atas usul Ali bin Abi Thalib, dikukuhkan juga oleh Utsman bin Affan dan yang lainnya, ya, akhirnya mereka bikin penanggalan resmi dalam Islam. Startnya dari mana? Nah, setelah diskusi, akhirnya diterima usul Ali bin Abi Thalib, startnya dari momentum hijrahnya Nabi. Jadi hijrahnya Nabi itu dianggap sebagai tahun pertama dalam Islam. Makanya sekarang 1442 H, itu artinya sudah berlalu ya 1442 tahun dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hijrah ini adalah momentum penanggalan dalam Islam. Dan Umar bin Khattab, ya Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi pada waktu itu ya bukan tanpa alasan menjadikan momentum hijrah ini sebagai tonggak penanggalan hijriah ya, atau penonggak penanggalan dalam Islam. Karena terjadi perubahan yang luar biasa gitu ya. Qablal hijrah wa ba'dal hijrah. Sebelum hijrah dan setelah hijrah itu terjadi perubahan yang dahsyat ya. Kaum muslimin betul-betul menjadi memiliki kemerdekaan gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan momentum kemerdekaan, kalau di Mekah mereka nggak bebas beribadah, ya, boro-boro azan ya, di Mekah itu nggak bisa ya. Bahkan baca Quran kenceng dikit aja ditangkap ya. Tapi ketika mereka hijrah, mereka punya kebebasan untuk ya. Dan boro-boro misalnya melaksanakan sholat berjamaah ya, di Madinah pada waktu itu, di Makkah pada waktu itu ya, bahkan sekedar untuk sholat ya, sendiri saja ya. Jangankan sholat berjamaah, itu kan sholat sendiri saja. Nah, itu kalau ketahuan, apalagi mereka yang strata sosialnya itu rendah ya, strata sosialnya rendah, ya terancam ya. Kita ingat kisah tentang Bilal bin Rabah ya, atau kemudian Ammar bin Yasir ketika dia ketahuan sholat, jamakumullah ya, langsung ditangkap, digebukin, babak belur. Jadi mereka tidak punya kebebasan yang luas di Makkah. Ketika hijrah, mereka bisa bikin masjid, bisa sholat berjamaah, mengumandangkan azan, mengatur aturan diri mereka sendiri dan seterusnya. Nah, jadi momentum hijrah ini betul-betul bersejarah bagi kaum muslimin pada waktu itu. Nah, kita akan, karena poin yang diberikan ke saya itu ya sirah hijrah ya, sejarah hijrahnya kaum muslimin ini, dan kita coba mengambil hikmah ya. Baik. Ya, di slide-nya kalau jamaah perhatikan ini
Iya, ya. Ini kisah detail tentang hijrah jamaah. Mungkin saya tidak akan menguraikan secara detail. Slide ini nanti bisa teman-teman unduh ya. Saya sudah upload di mana di Instagram ya. Nanti bisa dicek di kajian sirah. Jadi nanti yang on di Instagram bisa cek kajian sirah ya, @kajian sirah. Slide ini sudah saya tampilkan di sana, bisa diunduh, bisa di-download kapanpun ya. Nah, bagaimana kisah hijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah ini? Ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa ya, datangnya 6 pemuda ya dari Madinah ke Makkah. Singkat cerita, mereka mengajak teman-temannya yang 6 orang ini, ya, kemudian mereka membaiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, masuk Islam dan membaiat Rasulullah, menyatakan sumpah setia. Pulang lagi mereka ke Madinah. Tahun berikutnya mereka datang lagi. Ya. Mereka datang lagi dan kali ini bukan ber-6 tapi ber-12. Datang menghadap Nabi dan masuk Islam. 12 pemuda dari Madinah ini masuk Islam. Dan pulang lagi mereka ke Madinah tahun berikutnya, dan baginda Rasul menyertakan seorang sahabatnya, Mus'ab bin Umair namanya ya, dikirim sebagai duta pertama kaum muslimin ke Madinah, dan berangkatlah pulanglah ke Madinah mereka ya. Waktu itu nama Madinah itu Yathrib. Tahun berikutnya, tahun ke-13 dari kenabian, mereka datang lagi ke Mekah ya. Kali ini bukan ber-12 tapi ber-72 ya. 2 orang wanita juga ikut ya, membaiat baginda Rasul. Nah, peristiwa ini disebut dengan Bai'atul Aqabah 1 dan Bai'atul Aqabah yang kedua. Dari situlah kemudian mulai dirintis ya, hijrah kaum muslimin ke Madinah Al-Munawwarah ya. Sebagai tambahan informasi, Madinah ini ya, mengapa menjadi sasaran dan kemudian destinasi hijrah kaum muslimin ya, banyak hikmah. Pertama, letak Madinah itu enggak begitu jauh ya. Jadi jangan nanya mengapa mereka hijrahnya ke Madinah bukan ke Bogor gitu ya. Bukan ke Bekasi ya, kejauhan. Madinah itu ya, secara geografis letaknya ya hanya dari Bogor ke Solo mungkin ya, ke Jogja sekitar 500 ya, atau maksimal Semarang lah paling jauh ya. Yang kedua ya, letak Madinah itu sangat strategis karena menjadi lalu lintas bisnis. Ini teman-teman perhatikan petanya. Ini Makkah ya, ada di ini Makkah, kemudian naik ke atas, inilah Madinah. Jadi orang orang Yaman, ya, bahwa yang pengen ke Syam paling atas Yordan, ini kan Syam, wilayah Syam, itu mesti lewat Mekah dan Madinah. Ya. Sebaliknya orang Syam yang pengen ke Yaman mesti lewat Mekah Madinah ini. Orang Mekah pengen ke Syam mesti lewat Madinah. Jadi Madinah ini jalur lalu lintas niaga ya, pada waktu itu. Jadi sangat-sangat strategis. Yang ketiga, secara militer ya, ini mudah dipertahankan ya, karena secara khususnya Madinah itu diamankan oleh alam ya. Di bagian barat Madinah ini dikelilingi oleh bebatuan besar dan bebukitan tinggi. Jadi kalau ada militer pasukan perang pengen menyerang Madinah itu nggak mungkin dari arah barat. Dari arah timur juga nggak mungkin, karena di bagian timur itu dikelilingi oleh pepohonan kurma dan kebun-kebun kurma milik penduduk Madinah. Nggak mungkin menyerang dari sini. Dari arah selatan juga mungkin nih, karena bagian selatan Madinah itu merupakan kompleks perumahan orang-orang Yahudi, di mana kalau orang Yahudi bikin rumah sekaligus benteng. Satu-satunya jalan ya, kalau pengen menembus Madinah itu dari arah utara ya. Nanti kita ketemu dengan perang Khandaq, di mana 10.000 tentara ingin menyerang Madinah, itu mereka ya, mutar ke arah utara. Nah, bagian inilah yang kemudian diamankan oleh Nabi dengan Khandaq ya, yang kemudian terjadilah perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Nah, ini secara militer. Madinah juga waktu itu jamaah sedang mengalami krisis kepemimpinan, sehingga kehadiran Nabi sebagai pemimpin tunggal itu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Jadi barangkali kayak Indonesia lah mungkin ya. Krisis kepemimpinan nih ya, kita sulit menemukan
memilah di antara sekian banyak 250 juta penduduk Indonesia ini ya, siapa yang akan jadikan pemimpin yang bisa membawa kita keluar dari krisis. Nah, Nabi datang pada waktu itu dan menjadi anutan ya bagi penduduk Madinah khusus yang muslim. Secara sosial di Madinah juga masih terdapat banyak keluarga Rasulullah ya. Nah, ini juga menjadi faktor keberhasilan Nabi hijrah karena kakek beliau namanya Abdul Muttalib itu dari Madinah ibunya ya. Jadi Rasulullah, ayahnya Abdullah, ayahnya lagi kakeknya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini ya, punya ibunya itu Salmah, itu orang Madinah. Jadi Nabi itu masih ada darah Madinah walaupun dari pihak ibu kakek ya. Dan yang berikutnya di Madinah ya, itu sudah terkondisikan ketika Nabi hijrah karena beberapa personal Madinah itu sudah memeluk Islam lebih dulu. Baik. Nah, Nabi memberikan instruksi kepada para sahabat untuk hijrah. Kalau kita lihat sebentar ya. Kalau kita lihat tanggal ya, Nabi itu jazakumullah ya, berangkat hijrah itu di akhir bulan Safar. Jadi di bulan Safar akhir pula. Ya. Maka ada yang nanya, kalaulah Nabi itu berangkat hijrah di bulan Safar, bahkan nyampe di Madinah itu di awal bulan Rabiul Awal, ya, tanggal 8 Rabiul Awal baru nyampe di Madinah, kenapa penanggalan Islam itu dimulai dari Muharram? Ya, bukan Safar atau Rabiul Awal. Ya. Jawabannya dua. Pertama, bangsa Arab waktu itu ya, bahkan kemudian diiyakan oleh kaum muslimin, menganggap akhir dari siklus ya, perjalanan penanggalan mereka walaupun belum ditetapkan, itu musim haji. Jadi musim haji itu dianggap sebagai bulan terakhir. Jadi walaupun tidak disepakati, mereka sudah menganggap Muharram itu adalah awal penanggalan, awal tahun, walaupun nggak ada kesepakatan untuk itu. Satu. Yang kedua, sesungguhnya proses hijrah itu sudah dimulai di bulan Muharram. Ya. Betul, Nabi hijrahnya di bulan Safar, tapi para sahabat sudah hijrah duluan. Ya, Abu Salamah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Hamzah, dan sudah. Waktu itu tinggal 4 lagi yang akan hijrah bersama. Ya. Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, dan Suhaib Ar-Rumi. Mereka akan hijrah. Ya. Rencananya mereka berempat ini akan hijrah di akhir bulan Safar. Namun sayang ya, jamaah rasulullah, rencana hijrah kaum muslimin ini ya, sudah diketahui oleh kafir Quraisy dan mereka sudah sepakat ya, untuk menghalangi Nabi hijrah. Satu-satunya cara untuk menghalangi Nabi hijrah adalah dengan cara membunuhnya. Ini kisahnya terkenal sekali, saya ulang dan sambil kita berusaha untuk mengambil hikmahnya jemaah. Maka dikisahkan ya, ketika baginda Rasul SAW akan hijrah dan informasi sudah diketahui oleh orang kafir Quraisy ya, maka kafir Quraisy tadi sepakat dengan cara mengepung rumah Nabi. Mereka sepakat untuk mengepung rumah Nabi. Mengapa dikepung ya? Ini usul dari Abu Jahal ya, dari telaahnya terhadap kondisi masyarakat Makkah pada waktu itu, ya, dia tidak mungkin membunuh Rasulullah sendirian. Walaupun ada yang bisa membunuh Nabi gitu kan, tapi ini berbahaya. Ya. Sebab kalau Nabi dibunuh, maka mereka akan berhadapan dengan kabilahnya Rasulullah Bani Hashim. Sehingga kata Abu Jahal, kita kucurkan darah Muhammad SAW ini ya, ke berbagai kabilah. Kasarnya kita keroyok. Nah, jadi Nabi ini jamaah dikepung rumahnya, begitu keluar akan dikeroyok. Nah, akan ditusuk dengan pedang, masing-masing menusukkan pedangnya ke tubuh Nabi, sehingga darah Nabi itu mengalir ke semua kabilah. Sehingga kalau kabilahnya nuntut, maka dia akan berhadapan dengan kabilah-kabilah yang mengeroyoknya. Nah, ini idenya Abu Jahal. Makanya Abu Jahal itu secara intelektual gitu ya, secara intelligence ya, dia pinter. Abu Jahal itu pinter, cerdas. Maka orang-orang dulu memanggilnya dengan Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Namun karena tidak mengenal Islam, atau persisnya bukan tidak mengenal, tidak mau mengakui Islam,
Nah, lalu dipanggil dengan Abu Jahal. Makanya seorang itu cerdas dan atau tidak itu tergantung bagaimana dia bisa menangkap kebenaran. Islam itu kan al-haq, kebenaran. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menangkap al-haq ini. Secerdas apapun orang, kalau dia tidak bisa menangkap al-haq ini, berarti dia nggak cerdas. Ya, maka dipanggil dengan Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham, dipanggil dengan Abul Hakam karena tidak mau dan tidak mampu ya mencerna ya, Islam, kebenaran Islam, maka dipanggil dengan Abu Jahal. Jadi sebenarnya dia pintar. Dikepunglah rumah baginda Rasul SAW. Kita coba bayangin jamaah, rumah Nabi dikepung ya. Dan ini kalau jamaah lihat di slide, ini rumah Rasulullah ya, lokasi Nabi dilahirkan ya. Sekarang masih ada dan difungsikan sebagai maktabah Makkah Mukarramah ya. Posisinya jamaah yang pernah haji atau umroh ya, begitu kita keluar dari tempat sa'i ya, dari Marwah ya, naik ke atas sedikit, di belakang toilet besar, nah, itu ada rumah ini. Nah, ini disebut dengan Darul Maulid ya, tempat kelahiran baginda Rasul, dan di lokasi inilah kira-kira Nabi tinggal di Mekah pada waktu itu. Baik. Rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda dan ada 3 strategi yang dilancarkan oleh Rasulullah, yang dilaksanakan oleh Nabi. Saya ingin mengajak menelaah ya, karena ini kan bagian dari apa namanya tema kita hari ini ya, bahwa dalam hidup ini jamaah ya, ada disebut dengan takdir gitu ya. Ada disebut dengan takdir. Jadi rumah Nabi dikepung. Nabi itu manusia, di mana kita dianjurkan untuk berusaha. Gini, sejarah hijrahnya Nabi ini bukan sejarahnya tutur tinular, saur sepuh, babat tanah luhur. Bagi teman-teman yang seusia saya, apa yang saya sampaikan ini pasti kenal gitu kan. Di mana ya pendekarnya itu dulu kalau dia dikepung, maka dia akan bersemedi, duduk, menjamkan mata, tiba-tiba twing, dia udah pindah ke tempat lain. Ya. Nah, Nabi nggak begitu Nabi. Walaupun beliau bisa gitu kan dengan izin Allah pasti gitu kan, tapi kan dikepung nih. Rumah Nabi kan nggak gede-gede amat, ya. Nabi tinggal duduk dengan izin Allah, twing udah pindah ke bisa. Tapi kalau Nabi melakukan itu, apa pelajarannya bagi kita? Nggak bisa. Kita nggak bisa nyontoh gitu kan. Maka Nabi memberikan pelajaran kepada kita berupa apa? Ikhtiar. Karena itu dalam hidup ini ya, ada disebut dengan usaha. Bahkan termasuk kita menghadapi wabah hari ini jamaah. Sekarang nggak tahu kalau di Bekasi, di Bogor ya, teman-teman yang mungkin baca media tahu apa namanya diputuskan dan di share lah di beberapa media ya, Bogor itu disebut sebagai satu-satunya kota di Jawa Barat yang zona paling merah ya. Saya ingin sampaikan wabah ini belum selesai, corona ini belum beres, tapi kita harus menyikapi hal ini dengan 2 hal ya. Pertama, jangan abai, yang kedua jangan lebay. Jangan abai, ini virus emang ada, jangan main-main gitu ya. Maka kemana-mana kerumunan massa pakai masker, ya, pulang cuci tangan pakai hand sanitizer dan seterusnya itu kan, kuatkan jaga imunitas tubuh kita. Ini disebut dengan ikhtiar. Jadi hidup ini ada disebut dengan ikhtiar. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, itu betul, tidak ada musibah apapun kecuali atas izin Allah. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhtiar, menghindar. Firra minal juzami firaruka minal asad, kata Rasul. Menghindarlah kalian dari penyakit menular sebagaimana kalian menghindar dari singa. Jadi kita nggak boleh pasrah, harus berusaha maksimal mungkin. Nabi juga demikian. Nabi dikepung rumahnya, Nabi melakukan ikhtiar. Enggak mentang-mentang Nabi pasrah, entah juga ditolong Allah, ya enggak begitu. Ya, in tansurullah yansurkum, syarat pertolongan Allah itu akan muncul ketika kita menolong agamanya. Itu udah rumus itu ya. Nabi melakukan ikhtiar. Ini harus kita contoh jemaah. Apa ikhtiar Nabi? 1. Ikhtiar Nabi manusiawi. 1. Meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Ini ide cerdas. Sangat
cerdas dan sangat realistis. Bisa kita contoh. Ya. Jadi apa yang kemudian terjadi? Kata Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, Anda tidur tempat tidur saya, pakai selimut saya." Nah, ini satu sisi dari keberanian Ali. Kalau orang yang penakut manalah mungkin ya. Kan resikonya kan dibunuh, gitu kan? Mesti ya. Nah, maka Ali tidur tempat tidur Rasulullah SAW ya. Sementara orang-orang yang mengepung ketika mengintip dari celah-celah rumah Nabi, mereka lihat, wah, ya, tenang, Muhammad masih tidur. Lihat, pakai selimut. Dan secara fisik, ya, Ali bin Abi Thalib itu tidak jauh beda ya, postur tubuhnya dengan Rasulullah. Walaupun usianya terpaut jauh, usia Ali waktu itu sekitar 21 tahun ya, dan Nabi sudah 53 tahun. Tapi secara postur tubuh ya, besar, tinggi Ali itu ya, tidak jauh beda dengan Rasulullah. Karena mereka memang masih sepupu. Walaupun yang sangat mirip dengan Nabi itu Ja'far bin Abi Thalib, ya, abangnya Ali. Tapi Ali itu punya kemiripan. Tinggi tubuh Ali itu sama dengan Rasulullah. Kalau Umar kan lebih tinggi. Kalau Amr bin As lebih pendek. Khalid lebih tinggi dari Nabi. Tapi Ali itu sama dengan Rasulullah tinggi. Jadi mereka terkecoh. Mereka ngintip, tenang. Ya. Muhammad masih tidur. Santai aja. Saking santainya mereka, jamaah, akhirnya mereka ketiduran. Ya, maka kalau ngaji, ya, apalagi lewat Zoom, ya, jangan terus santai, nanti ketiduran. Ketiduran mereka, ya, ini lazim lah, biasa, ya. Jadi kalau kita kena ronda malam, jaga malam misalnya kan, terus ada yang jagain kan, santai banget, akhirnya ketiduran gitu ya. Enak banget, karena yang ngapain standby orang yang pengen kita buru masih tidur kan, santai aja gitu ya, begitu kira-kira. Nabi keluar jamaah, ya, keluar dari rumah beliau lewat pintu belakang. Ya, makanya yang punya rumah usahakan ada pintu belakangnya ya. Komplek nggak ada, Ustaz, komplek. Kasihan yang tinggal di komplek perumahan, Pak ya. Pintu belakangnya siapa? Dapur tetangga ya. Karena biasanya kan rumahnya begini tuh ya. Nah, ini depan kita, ini depan tetangga. Jadi adu dapur. Nah, jadi susah ya kalau yang tinggal di komplek perumahan yang punya satu dinding dengan tetangga ya. Apalagi posisinya bukan di hook. Nabi keluar lewat pintu rumah belakangnya dan ini juga ikhtiar. Kemana Rasulullah? Nabi kemana? Ya, kita lihat peta lagi jamaah. Semoga muncul di peta ya. Mana peta saya tadi? Sebentar, saya share ulang petanya. Kenapa tidak muncul? Ini saya salah pencet ya. Oke. Ini kalau kita lihat peta ya. Share. Oke. Nah ini. Jadi kalau kita lihat peta ya, posisi Madinah itu jamaah, posisi Madinah itu dia berada di utara. Ya, dia berada di utara. Nah ini ya. Saya besarkan ini ya. Jadi Madinah itu berada di utara Mekah. Ini Mekah, ini Madinah. Mestinya keluar dari rumahnya, ya, Nabi ini langsung ke arah utara Madinah. Tapi faktanya enggak. Ya. Nabi itu ke arah selatan. Di arah selatan agak bagian tenggara, ya di sini ada sebuah bukit jamaah, namanya Jabal Sur. Namanya Jabal Sur. Jangan keliru ya, di Mekah itu ada dua bukit bersejarah. Yang pertama Jabal Sur, yang kedua Jabal Nur. Ya. Yang pertama ada Jabal Sur namanya, yang kedua Jabal Nur. Nah, di atas Jabal Sur, Nabi pergi ke Jabal Sur. Di atas Jabal Sur ini ada sebuah gua, namanya Gua Sur. Nah, di atas Jabal Nur itu ada gua, namanya Gua Hiro. Tempat Nabi dapat wahyu. Jadi beda. Itu gunung yang berbeda. Saya kalau ke Gua Hiro itu sudah entah berapa kali, sudah sangat sering ya. Tapi kalau Gua Sur tempat Nabi bersembunyi ini, saya terus terang belum pernah. Ya, hanya pernah di bawahnya saja ya. Ini foto terakhir waktu saya umroh ya,
kita berpose di bawahnya. Ah, ini ya. Ini jangan perhatikan di belakang ini Jabal Sur ya. Jadi dari bawah ini naik ke atas terus jalan ya. Itu sekitar 2 jam. Ya, 2 jam. Nah, Nabi ke Jabal Sur ini jemaah. Posisinya di sebelah ya, di sebelah selatan, bukan ke arah utara. Mengapa demikian? Ah, ini disebut dengan strategi. Sehingga ketika pagi hari matahari terbit, orang-orang bangun sadar, ngintip ke dalam dan hanya menemukan ada orang tidur dalam, maka digerbeklah rumah Nabi dan diperiksa, tidak ada. Mereka hanya menemukan Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, kata Ali, semalam sudah pergi. Ali polos, mengatakan apa adanya. Ya. Dan dicari di ruangan, di kamar, dan di dalam rumah, Nabi tidak ada. Nah, kemana mereka mencari Nabi? Iya, ke arah utara. Karena dipastikan Nabi hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Tak taunya Nabi ke arah selatan. Jadi Nabi punya nafas sekian hari, 3 hari lamanya untuk ya, menyelamatkan diri di sini. Sehingga diuber sampai ke Tanaim, sampai jauh ke arah Madinah. Mereka nggak menemukan Nabi. Karena Nabi bukan ke arah situ. Nah, karena itu saya ingin sampaikan jemaah, ikhtiar tadi penting. Jadi dalam hidup ini ya, ada disebut dengan ikhtiar usaha maksimal. Tapi ingat, yang meng-on off, ya, meng-on off keberhasilan kita itu Allah. Kita cuma bisa ikhtiar, wajib ikhtiar, tapi yang meng-on off-kan, mengiyakan, ya, itu Allah SWT. Nah, jadi ikhtiar wajib, doa harus, insya Allah hasilnya maksimal. Orang yang hanya ikhtiar doang, gitu kan, tidak doa, tidak menyertakan Allah, kalau berhasil, biasanya dia sombong. Kayak Korun. Blood pressure is systolic pressure. Doang gitu kan. Keberhasilannya dari diusahain sendiri itu kayak Fir'aun. Kayak Korun gitu kan, ketika ditagih oleh Musa alaihissalam, ya, ketika ditagih oleh Musa alaihissalam, dia mengatakan, ini bukan ini usaha saya gitu kan, karena dia hanya mengadakan ikhtiar, ya, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang sebaliknya, orang yang ikhtiar doang tanpa melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka suatu saat dia akan, kalau dia bangkrut, dia gagal, maka dia akan stres. Jadi saya ulang rumus hidup ini jemaah, kita harus memadukan antara ikhtiar dan doa, melibatkan Allah. Itu yang buat kita akan berhasil. Ya. Orang yang ikhtiar, lalu kemudian doa dan berhasil, ya, maka dia akan memuji Allah. Orang yang ikhtiar, melibatkan Allah dan gagal, maka dia akan menerima dengan segala kesabaran. Sebaliknya, orang yang ikhtiar, ya, tapi tidak melibatkan Allah, kalau berhasil dia akan sombong. Orang yang ikhtiar doang, ya, tanpa melibatkan Allah, gagal, dia akan stres. Nah, karena itu memadukan dua hal ini menjadi hal yang sangat penting ya. Kita percepat saja, ya, kita batasi sampai jam 6 lewat sedikitnya. Nabi beristirahat di gua ini, dan saya sampaikan lagi, apakah Nabi berhasil? Tidak. Ya. Ikhtiar Rasul, yes. Tapi yang meng-on off keberhasilan Allah. Buktinya apa? Orang-orang kafir Quraisy, ini setelah gagal menemukan Nabi ke arah Madinah, mereka melebarkan, ya, radius pencarian. Dan di antara mereka banyak yang ahli dalam mencari jejak, bahkan ada di antara mereka yang sampai naik ke bukit ini jemaah, ya, ke Jabal Sur ini. Mereka naik ke atas dan hampir saja menemukan Rasul. Kata Abu Bakar Siddiq yang menemani Nabi di gua ini, lau anna ahadahum, seandainya salah seorang dari mereka, kata Abu Bakar Siddiq, ya, menundukkan kepala, nunduk begini, meriksa ke dalam gua, ya, la ra'auna, pasti dia akan melihat. Kalau kita lihat dan video beberapa teman yang ke Gua Sur itu, ya, Gua Sur itu agak beda dengan Gua Hiro. Kalau Gua Hiro itu dia satu pintu, sepengetahuan saya. Jadi kita hanya bisa masuk dari satu arah. Ya, itu pun sangat sempit. Tapi kalau Gua Sur itu enggak, dia agak gede. Ya, dia bisa masuk dari arah kiri dan bisa tembus dari arah kanan. Ya. Nah, jadi hanya muat mungkin sekitar 3 atau 4 orang. Kecil sekali.
mohon maaf luruskan kalau yang pernah ke sana, saya cuma melihat video yang pernah ke sana ya. Nah, ketika orang-orang tersebut akan menundukkan kepala, ya, andai mereka menundukkan kepala mencari ke bawah, mereka akan menemukan Rasulullah, tapi tidak. Allah yang menjaga mereka. Nah, saya ingin sampaikan ya. Jadi, walaupun Nabi sudah lewat pintu belakang, memerintahkan Ali untuk tidur, kemudian bersembunyi di gua, itu nggak berhasil. Bukan itu yang membuatnya berhasil, tapi Allah yang menutup mata mereka. Ya, makanya nanti ada kisah tentang laba-laba yang bersarang di mulut gua, kemudian ada burung merpati yang bertelur ya. Nah, sebagian ulama mengatakan semua kisah tentang hal ini ya tidak ada yang sampai pada derajat sahih. Ya. Jadi hadis-hadisnya tidak sahih ya, sehingga bisa dikatakan yang menyelamatkan Nabi itu bukan laba-laba, bukan juga burung merpati, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Nabi menginap di Jabal Sur ya di sini 3 hari lamanya, Jumat, Sabtu, Ahad. Dan selama berada di sini, Nabi pun melakukan ikhtiar. Ketika Nabi di lockdown di Gua Sur, Nabi nggak tinggal diam. Ya, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq ya, tersuplai makanannya. Jadi jangan bayangin 3 hari 3 malam di Gua Sur itu mereka puasa sepanjang hari, enggak. Mereka cukup makan dan minum. Ya, disuplai. Siapa yang menyuplai? Keluarga Abu Bakar Siddiq, khususnya Asma. Jadi ada putri Abu Bakar Siddiq yang merupakan kakak Aisyah, ya, istri Nabi, namanya Asma binti Abu Bakar Siddiq. Waktu dia hamil jemaah, hamil tua ya, suaminya namanya Zubair bin Awwam. Dia rutin mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW. Ya, makanan, karena itu dalam sejarah Asma ini dikenal dengan Zatun Nitaqain, ya, pemilik 2 ikat pinggang, karena dia mengikatkan makanannya di pinggangnya diantarkan kepada baginda Rasulullah. Putra Abu Bakar As-Siddiq juga Abdullah dan seorang mantan budaknya namanya Amir bin Fuhairah juga menggembalakan kambing di sekitar gua dan mengantarkan minuman untuk Rasulullah SAW. Clear, selesai, ya, baru kemudian Nabi turun pada hari Senin, ya, kita hitung waktunya Jumat, Sabtu, Ahad menginap. Malam keempat, malam Senin, pada Senin pagi, ya, tanggal 1 Rabiul Awal mereka turun di gua tersebut. Karena prediksinya kondisi sudah aman, tempat itu sudah mereka diperiksa oleh musuh ya, sehingga mereka tidak mungkin balik lagi ke situ. Nabi turun. Dimulailah perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Makkah Madinah 500 kilo jaraknya, ditempuh oleh Rasul sekitar 8 hari 8 malam. Dalam perjalanan ini juga Nabi melaksanakan strateginya. Nabi tidak menempuh jalan umum, tapi lewat jalan alternatif. Lewat jalan alternatif, ya, bukan muter, tapi melingkar-lingkar seperti ini, zigzag. Ya, zigzag, dan berangkat tanggal 1 sampai di tanggal 8 bulan Rabiul Awal, Nabi tiba di Quba. Ya, Nabi tiba di Quba, ya, sekitar 3 atau 4 mil dari kota Madinah. Belum nyampe Madinah, Nabi menginap di Quba ini. Bikin masjid, namanya Masjid Quba. Hari ini bisa kita temukan di sana, ya, Masjid Quba namanya. Bagi jamaah yang pernah haji atau umroh, ya, mestinya pernah ke Masjid Quba ini pasti. Karena Nabi mengatakan man tatahhara fi baitihi, belakangan ya, siapa yang bersuci di rumahnya lalu datang ke Masjid Quba ini melaksanakan sholat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Jadi jamaah yang haji atau umroh jangan lupa ya datang ke Masjid Quba ini ya. Nabi menginap di sini 3 hari, jamaah hari Senin, hari Selasa, Senin nyampe ya, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Nah, hari Jumat, hari keempat, Nabi melanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah, sehingga Nabi masuk ke Madinah itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, nyampe di Madinah 12 Rabiul Awal, dan Nabi wafat pun 12 Rabiul Awal. Demikian hitung-hitungan para ulama. Ya. Nabi masuk ke Madinah Al-Munawwarah, kita sempurnakan kisah hijrah ini di sini, disambut dengan riang gembira oleh penduduk Madinah waktu itu. Ya. Bahkan ada kisah lucu. Jadi mereka kan selama ini sudah mendengar Rasulullah, tapi belum semua mengenal Nabi, mana orangnya. Zaman dulu kan nggak seperti sekarang bisa baliho, pamflet di mana-mana. Ini kan nggak ada. Ya. Sehingga mereka bingung, yang mana Rasulullah? Yang mana Rasulullah? Ya. Abu Bakar cerdas.
Abu Bakar melepaskan sorbannya dan menudungkan ke kepala Rasul. Nah, akhirnya mereka tahu itulah Rasul. Maka mereka segera berseru ya. Ada riwayat mengatakannya penduduk Madinah itu menyambut Rasulullah dengan syair-syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Nah, ini ada yang mengatakan syair ini dibacakan penduduk Madinah ketika menyambut Rasulullah. Walaupun ada riwayat lain mengatakan tidak, tapi ini yang masyhur ya. Kalau jamaah lihat film The Message ya, atau film Ar-Risalah ya, atau film Omar yang pernah tayang di televisi swasta dulu ya, maka lagu ini didendangkan oleh penduduk Madinah ketika menyambut Nabi datang ke tempat tersebut. Mereka rebutan, ya Rasulullah, tinggal di rumah saya, nginap di rumah saya. Berebutan, ingin menjamu dan berharap Nabi tinggal di rumah mereka. Nah, kita cut sampai di sini, saya sempurnakan kisahnya jamaah. Nabi orang yang bijak. Nabi tidak ingin menyakiti perasaan salah seorang pun di antara sahabatnya. Nabi bisa saja mengatakan, baik, saya tinggal di rumah Sa'ad bin Mu'adz. Ya, sahabat beliau dari kabilah Aus, orang terkemuka pada waktu itu, yang sudah masuk Islam. Ya, Nabi nggak mau. Karena khawatir akan membuat yang lain cemburu. Kenapa Nabi memilih dia? Nabi bisa jadi mengatakan, saya menginap di rumah Sa'ad bin Ubadah, orang paling kaya di Madinah waktu itu. Di rumahnya banyak. Tapi enggak. Maka apa kata Rasulullah ya? Biarkan unta saya yang tunggang ini jalan. Fa'aina ma bariqatin naqa, di mana unta ini ngedeprok, ini bahasa Bogor ya, ngedeprok gitu ya, duduk gitu kan, maka di dekat rumah tempat tersebut saya akan tinggal. Dan qadarullah, janganlah unta ini, dan tidak ada yang bisa protes unta. Fa'innaha ma'mura, kata Rasul, unta ini disuruh oleh Allah di mana dia akan berhenti. Maka janganlah unta ini, dan dia pun berhenti di depan sebuah rumah yang belakangan rumah itu kita kenal dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya baginda Rasul SAW menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini selama sekitar 6 atau 7 bulan. Sementara ya, Masjid Nabawi dan rumah-rumah beliau dibangun. Kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari ini sangat panjang ya, jazakumullah. Tapi sepanjang usianya dan sepanjang juga perjalanan hidup. Mengapa disebut dengan panjang usianya? Karena Abu Ayyub Al-Ansari ini ketika Nabi meninggal dia masih hidup. Ketika Abu Bakar wafat dia masih hidup. Umar, Utsman, Ali wafat dia masih hidup. Di masa usia tuanya ya, dia ikut berperang bersama kaum muslimin dalam pasukan Yazid bin Muawiyah ya. Dia berangkat berperang dan dia berpesan agar jenazahnya dimakamkan di tempat yang paling jauh mereka kuasai, arah Konstantinopel. Maka hari ini jemaah, saya Desember lalu ya 2019 ya sempat ke Turki. Kalau kita datang ke Istanbul, Turki, carilah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Kita akan menemukan di samping masjid itu ada sebuah makam Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Di mana? Di Turki, Eropa. Jadi jenazahnya jauh dimakamkan di sana. Mengapa? Karena ini impiannya. Dia pernah mendengar Nabi mengatakan, la tuftahannal Qastantiniyatu ala yadi rajulin fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaishu hadzal jais. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan di tangan seorang laki-laki, dan sebaik-baik pemimpin adalah laki-laki tersebut, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Dia pengen menyaksikan runtuhnya gedung, runtuhnya benteng Konstantinopel ya, dan betul dia menyaksikan walaupun dari dalam makamnya. Ya, karena Konstantinopel itu baru bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin ya tahun 1453, jauh setelah Abu Ayyub Ansari meninggal dunia ya. Jaraknya sekitar 2,5 kilo dari reruntuhan benteng Konstantinopel yang hari ini kota itu dikenal dengan kota Islambuli atau Istanbul. Nah, Nabi sukses hijrah jazakumullah dengan menggabungkan ikhtiar manusia dan tetap berharap pada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Nah, inilah fungsinya kita laksanakan kajian lewat Zoom ya, supaya ada timbal balik TikTok dari jamaah ya. Kalau enggak ya saya lewat YouTube aja selesai ya. Mengapa ada Zoom? Supaya 20 sekian ini ya bisa memberikan
pertanyaan, atau kalaupun tidak bertanya, sharing ya, pengetahuan, pengalaman kita masing-masing. Ya, baik yang tergabung dengan tema kita ini ya, atau tema-tema yang berkaitan dengan sirat nabawiyah. Saya persilakan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih Ustaz. Bila ada jamaah yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan ke Ustadz Happy yang tema-tema terkait sirah nabawiyah. Melalui chat juga boleh. Baik, Ustadz, saya duluan, Ustadz. Monggo. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering perasaan ya, waktu kami kuliah, saya kuliah juga sama seperti yang tinggal di pindah rumah, Ustadz ya. Jadi selalu ada konflik, Ustadz, antara pendatang dengan ini, Ustadz, yang udah tinggal itu, Ustadz ya. Ya. Macam-macam lah. Kira-kira apa hikmah yang bisa dipelajarin ya dari proses hijrahnya muhajirin ke Madinah itu supaya nggak menimbulkan itu, Ustaz, konflik itu, Ustaz. Konflik ya. Betul. Ya. Oke, menarik ya. Sebentar. Suara saya kedengaran bagus ya? Kedengarannya? Kedengaran Ustaz. Memindahkan yang ini saya mute-kan di sini on. Jadi begini. Ini salah satu, kalau kita perhatikan ya Rasulullah, ini salah satu kemampuan ya leadership baginda Rasul. Petanya begini. Sebelum Nabi hijrah ya, Madinah itu bukan negeri yang aman, tentram, tanpa konflik. Madinah waktu itu jamaah sedang dijajah. Ya, mereka dijajah oleh Yahudi. Dan di antara bentuk cara menjajah itu ya, itu dari dulu divide et impera, ya, pecah belah dan jajahlah. Jadi Yahudi itu mengadu domba penduduk Madinah, khususnya Aus dan Khazraj, dua kabilah besar pada waktu itu. Ada perang namanya perang Bu'ath. 50 tahun mereka nggak pernah akur, perang terus, ya, musuhan terus, nggak pernah akur. Aus dan kabilah Khazraj. Ya. Nah, menariknya apa? Ketika Nabi datang, ya, itu baginda Rasulullah bukan hanya mampu menyatukan Aus dan Khazraj, kalangan Ansor ini gitu ya, menyatukan mereka dalam simpul ikatan ukhuwah Islamiyah, tapi juga bisa merekatkan dengan muhajirin yang datang. Yang datang ini bukan sanak famili orang lain. Ya, menyatukan dalam simpul ukhuwah Islam yang luar biasa. Karena itu kalau kita analisa, ketika Nabi datang ke Madinah pada waktu itu, beliau membuat beberapa langkah konkret. Ya. Pertama, bikin masjid. Ini bukan hanya tempat ibadah ya, bagi mereka, tapi juga sebagai tempat koordinasi, pertemuan, ya, sebagai tempat rapat, ya, rapat-rapat perang itu bahkan di masjid. Ya. Yang kedua, membangun basis sosial, ya, menyatukan kaum muslimin dalam simpul ukhuwah Islamiyah yang ikatannya itu lebih dari ikatan saudara. Ya, teman-teman bayangin bagaimana mungkin seorang Sa'ad bin Rabi gitu ya bersedia menceraikan istrinya dan ditawarkan kepada saudaranya Abdurrahman. Ini kan luar biasa. Ya, menyiapkan Sa'ad bin Ubadah itu lebih dari 80 rumah, ya, 80 pintu tepatnya gitu kan, dia orang kaya ya, dan disiapkan untuk menampung para muhajirin ini dari Makkah. Ya. Seorang Abu Talha Al-Ansari itu digambarkan dia pulang ke rumahnya, ya, bawa seorang sahabat muhajirin dan makanan cuma sak piring doang. Nah, dia rela tidak makan malam hari itu dan menyiapkan makan ini kepada tamunya ini. Dia bela-belain nggak makan malam pada kesempatan kali itu. Sehingga Allah memujinya dengan kalimat wa yusiruna ala anfusihim wa kana bihim khassasah, surat Al-Hasyr. Nah, ini kemampuan leadership baginda Rasul dalam menyatukan mereka. Dan ini bukan tanpa kendala. Setelah perang Badar tahun kedua Hijriah, orang-orang yang Yahudi tadi berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, mereka mengadu domba dan hampir kelahi. Udah ada yang lepas sendal, udah yang melempar batu gitu kan. Nabi datang, ada apa? Kata Rasulullah. Kok bisa kalian berantem sementara saya masih ada di tengah kalian? Kalau saya nggak ada lagi, oke, nih saya masih ada di tengah kalian, kok berantem? Kata Rasul. Maka turun firman Allah, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Poinnya apa? Ya, bahwa ikatan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin di Madinah pada waktu itu ya jamaah tidak bisa dilepaskan dengan kemampuan leadership baginda Rasulullah dan nilai-nilai Islam yang mereka praktikkan.
nilai-nilai Islam tentang menghargai tetangga, ya, menghargai orang lain, dan secara teknis, nah ini juga menarik. Nabi juga melakukan hal-hal yang logis. Misalnya, Nabi tidak begitu menyarankan kepada muhajirin untuk menggarap lahan pertanian. Enggak begitu dianjurkan. Muhajirin ya, diperintahkan untuk membuka pasar. Maka ada namanya pasar Madinah waktu itu. Ini pasar Yahudi. Sehingga secara ekonomi itu tidak bentrok. Ini yang kita suka mengundang cemburu kan begitu. Ini muhajirin transmigran datang ke suatu tempat. Dalam waktu setahun dia udah kaya raya lebih dari penduduk asli. Nah ini suka cemburu gitu kan. Lahan-lahan ladang yang penduduk asli miliki diambil alih oleh pendatang. Nah ini yang tidak. Nabi enggak. Nabi membagi tugas itu. Kalangan Ansar penduduk asli Madinah dibiarkan tetap sebagai petani, sebagiannya menggarap kurma-kurma mereka seperti Sa'ad bin Rabi' tadi ya. Sementara kalangan Ansar, kalangan Muhajirin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, ini para pedagang semua mereka diperintahkan untuk membuka pasar Madinah dengan baik. Sehingga sinkron. Hasil pertanian milik Ansar digarap dan dijual ya, oleh orang-orang Muhajirin. Terjadi apa? Ini disebut dengan sinergi. Nah, ya, apa yang kita lakukan dalam konteks hari ini ya demikian juga. Makanya perumahan ya, ada perumahan di sini, saya tinggal di perumahan, itu tidak kita bikin klaster. Kita tidak bikin klaster dan dipagar enggak. Ya. Jadi kita biarkan terbuka, bahkan kita ada masjid namanya Masjid Al-Ukhuwah. Itu terletak di perbatasan, kalau posisinya di kampung gitu kan. Karena biar murah ya kita beli patungan, beli tanah di kampung ya, tapi nggak ke perumahan. Itu masih menjadi milik kami orang perumahan, pendatang, dan orang kampung juga mengakses tempat ibadah tersebut. Jadi kita membaur dan menyatu. Ya. Pembantu khadimah di rumah ya juga kita ambil ada orang kampung. Sehingga mohon maaf kalau saya pulang ke kampung dan meninggalkan rumah, saya nggak merasa khawatir karena mereka yang menjaga. Orang-orang sekitar kampung yang menjaga, jadi nggak khawatir kemalingan ya, karena mereka yang menjaga. Bahkan kunci saya titipkan di mereka ya. Kalau malam mohon nyalain lampu dan mereka keluar masuk rumah tanpa ada rasa khawatir. Nah kita memagari rumah itu, kata orang Jawa ya, magari rumah itu tak mesti dengan tembok, tapi kita pagari rumah dengan mangkok. Mangkok apa maksudnya? Ya berbagi makanan. Ya, jadi kalau tembok repot gitu kan, kita ada klaster. Ya, walaupun di rumah-rumah mewah mungkin dia butuh keamanan ya, tapi di kita yang bukan rumah mewah ya, maka salah satu aspek keamanan dengan cara apa? Yang menjaga hubungan yang sangat baik dengan orang-orang sekitar, dengan orang-orang Ansar. Dan orang-orang Ansar sendiri itu dipuji oleh Allah. Mereka punya karakter yang luar biasa. Bahkan Ansar itu kan dari Allah yang juluki. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dalam surat Al-Ahsyar ini dipuji Allah orang-orang Ansar itu. Kata Allah apa? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansar itu mencintai orang yang hijrah ke mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ditemukan dalam hati mereka motivasi hajat apapun dari apa yang mereka berikan. Kalau mereka ngasih aja. Ya, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka berbuat ihsan, mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan mereka sendiri. Baik, oke, ini saya langsung bisa akses baca di chat grup ya dari Pak Amiruddin. Bagaimana Ustadz pandangan terkait pemikir Islam yang cerdas dan pintar saat ini, namun berpihak kepada kebanyakan non-Muslim, seperti kebanyakan kaum cerdas, liberal? Mohon tanggapannya. Oke, yang kedua, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya setelah hijrah, Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Setahu saya di Mekah, Rasulullah juga mempersaudarakan antara para sahabat. Nah, apa bedanya kedua persaudaraan ini? Oke, saya jawab dua dulu ya. Baik, pertama, tentang ya para pemikir Islam yang cerdas. Ya betul ya. Jadi secara intelektual ya, kita menemukan banyak orang-orang cerdas. Tapi lagi dalam Islam, orang yang cerdas ya, itu bukan hanya cerdas intelektual ya. Tapi kata Rasul, orang yang cerdas itu orang yang berpikir ke depan. Orang yang memikirkan akhiratnya, orang yang memikirkan agamanya. Kalau kita kembalikan ke kisah Abu Jahal, maka di sisi lain ada seorang yang namanya dipuji oleh para sahabat, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu budak jemaah.
hamba saya. Tuannya namanya Umayyah bin Khalaf. Tapi dipuji oleh para sahabat, bahkan Amr bin As memuji Bilal ini dengan kalimat ya, Zu Zakai, dia orang yang sangat cerdas. Mengapa? Walaupun budak, hamba saya dijual belikan, statusnya rendah, tapi disebut dengan cerdas. Karena ketika Nabi menawarkan Islam kepadanya, maka dia tanpa berpikir panjang dia menerima kebenaran. Jadi lagi-lagi ya, kecerdasan intelektual saja itu nggak cukup. Walaupun mungkin ada pembagian yang lain, tapi kecerdasan yang pernah dibagi oleh Pak Ari Ginanjar ya, itu mungkin bisa jadi renungan kita. Beliau mengatakan kecerdasan itu ada 3 ya. Cerdas secara intelektual, yang kedua kecerdasan secara emosional, yang ketiga adalah kecerdasan secara spiritual. Ya. EQ gitu kan, emotional question ya, dan kemudian terakhir adalah spiritual question. Ini pembagian besarnya ya. Maka anak-anak kita yang hari ini hafal Quran, saya suka sampaikan ya, sekedar memberikan motivasi kepada mereka, para penghafal Quran itu orang-orang yang cerdas. Pertama, intelektual. Nggak mungkin bisa menghafal Quran kalau EQ-nya rendah. 1. Yang kedua, emotional question. Dia penuh dengan kesabaran, kedisiplinan, ketenangan. Kalau nggak punya karakter seperti ini, malah mungkin bisa menghafal Quran. Perlu kesabaran. 30 juz itu ya. Kalau nggak bisa dihafal sekali duduk, nggak bisa. Butuh kesabaran. Butuh apa? Kedisiplinan. Ini kan emotional question. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Ya, nggak mungkin penghafal Quran nih, tapi enggan tahajud gitu kan. Nggak mungkin penghafal Quran kalau kemudian misalnya ketika Shom Ramadan tiba dia nggak puasa, nggak mungkin. Jadi saya suka sampaikan ke anak-anak, para penghafal Quran itu adalah orang-orang yang cerdas. Bahkan ditilik dari 3 hari. Jadi tidak disebut cerdas Pak, dia kalau cuman intelektual doang. Ya. Sementara dia juga butuh kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Hijrah betul ya. Jadi di Makkah ya Nabi dari Pak Abu Zidan ini sudah mempersaudarakan kaum muslimin. Misalnya Abu Bakar Siddiq dengan Az-Zubair bin Awam itu dipersaudarakan oleh Rasul. Ya. Jadi sebelum hijrah ke Madinah memang masing-masing sudah dipersaudarakan walaupun tidak semua. Nah, ketika hijrah itu kata Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya dipersaudarakan satu-satu. Satu muhajirin, satu ansor. Ini teknik bagian Rasul ya mempererat hubungan di antara mereka. Jadi bedanya apa? Sebenarnya tidak ada beda. Makanya kalau kita lihat beberapa riwayat, kita akan menemukan ada beberapa yang sempat 2-3 kali dipersaudarakan oleh Rasul. Simpulan dengan ini, besok dipersaudarakan dengan ini. Demikian cara Nabi ya mengikat persaudaraannya antara satu dengan yang lain, diikatkan satu-satu. Saya dulu pernah ikut ada sebuah jamaah pengajian di Jakarta ya, tapi karena jauh saya tinggal di Bogor, saya nggak tahu kabar terakhir bagaimana. Mereka punya konsep ini. Jadi kalau kita ngaji itu Pak, ngaji ya, itu dipersaudarakan, apalagi orang baru misalnya baru datang. Jadi Anda ini saudaranya ini ya. Saya dulu dipersaudarakan dengan Pak Salim namanya ya, yang bos pengusaha ya, yang tinggal di Cibubur kalau tidak salah ya. Jadi saya dipersaudarakan dengan beliau gitu kan, walaupun tidak lama karena saya tinggal di Bogor dan jarang aktif ya. Dan itu menarik ya. Saya nggak tahu apakah bisa dipraktekkan nggak untuk zaman hari ini. Jadi kalau misalnya si Fulan, si A dipersaudarakan dengan si B, nah, dia kalau kita pengen tahu kabar si B, tinggal nanya ke si A. Nabi kan begitu. Ya. Kalau pengen tahu kabar si A, nanya ke B. Jadi mereka saling memantau, saling memurojaah hafalan, saling memberikan motivasi. Nah, ini teknisnya. Dan ini berlaku zaman Rasulullah pada awal-awal tahun hijrah, tahun ke-1 dan kedua. Kalau sudah tahun berikutnya, di mana mereka sudah banyak, dan ikatan ukhuwah mereka sudah menyatu, itu tidak lagi ya, dan bersifat tentatif jika diperlukan. Jadi ukhuwah yang digagas oleh Rasul tadi itu ya, itu pada tahun-tahun pertama hijrah ya, dan sebagian di Makkah. Ada pun tahun ke-4 ke-5 hijriah di mana kaum muslim sudah banyak dan ikatan mereka sudah menyatu dalam satu komunitas
yang kuat itu tidak lagi. Ya, begitu ya. Kemudian dari Pak Wing tadi ya. Oh ya. Apakah ada riwayat yang menerangkan kapan istri Rasulullah hijrah dan tinggal di mana saat tiba di Madinah? Ya. Jadi begini. Nabi waktu itu ya, jazakumullah ya, ada 2 istri. Istri beliau Khadijah itu sudah meninggal di Mekah, nggak ikut hijrah. Karena Khadijah meninggal tahun ke-10 kenabian, Nabi hijrah setelah tahun ke-13. Jadi sudah 3 tahun Khadijah meninggal. Khadijah nggak hijrah. 2 istri Nabi itu siapa? Pertama, Aisyah radhiyallahu anha, ya, waktu itu masih kecil, masih muda. Kalau kita sepakat dengan riwayat ini, ya. Yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Hanya 2 itu. Nah, kedua istri Nabi ini sudah berangkat lebih dulu dengan yang lainnya. Ya, Saudah binti Zam'ah ini sudah berangkat dengan kabilahnya. Sementara Aisyah sudah berangkat dengan saudara-saudaranya yang lain. Sementara ayahnya masih tertinggal. Di mana mereka tinggal ya? Mereka ditampung oleh Sa'ad bin Ubadah tadi itu. Sampai Nabi 6 bulan kemudian bikin rumah di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ya, jamaahullah, sebentar ya. Saya kalau tidak salah ada apa namanya, hijrah ke Madinah. Ada gambar, ini kalau misalnya saya bukakan dulu. Saya coba di Madinah dulu, di Madinah Al-Munawwarah itu dulu ya Allah, ada sebuah museum ya, namanya Museum Rasulullah namanya ya, Museum Rasulullah. Ini sudah ketemu ya. Jadi kita sharekan di Zoom ya. Ini peta Madinah jamaah ya, peta Masjid Nabawi ketika dibangun oleh Nabi. Jadi ini masjid nih, ini masjid ya, ukurannya sekitar 20 kali 30 meter ya, sekitar itulah ya. Jadi pertama kali tiba di Madinah, Nabi itu bikin masjid, sementara beliau tinggal di rumah Abu Ayyub dengan cara yang sederhana. Jadi satu bangunan besar seperti ini masjid yang atapnya cuma bagian depan doang, ya. Nah rumahnya Nabi bikin 2 rumah pertama kali. Satu rumah Aisyah, satu rumah Saudah binti Zam'ah. Kemudian pada tahun yang sama berikutnya Nabi bikin rumah lagi. Ini rumah Fatimah, anak beliau. Jadi 3 rumah ini yang pertama beliau bikin. Nah lama-kelamaan ini pindah ke slide ini ya. Di samping sebelah kanan ini ya, bermunculan rumah-rumah Nabi yang lain. Karena setelah perang Uhud, Nabi menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsh dan beberapa istri yang lainnya ya. Semuanya tinggal di sini dan masing-masing satu istri itu satu rumah. Jadi kalau kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 rumah. Ini 4 tambah 4 8 di depan sini ada 1, ada 9 rumah yang berada di sebelah kanan ya, kalau dari depan Masjid Nabawi ya, posisi di sini. Baru rumah ini digusur gitu kan untuk perluasan Masjid Nabawi di masa Utsman bin Affan. Nah, jadi istri-istri Nabi itu tinggal di sini, setiap orang ya satu rumah di samping Masjid Nabawi yang paling dekat dengan Masjid Nabawi, bahkan satu dinding dengan Masjid Nabawi adalah rumahnya Aisyah ya, yang sekarang ditempati sebagai makam baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kira-kira. Ada lagi di chat sebentar. Ya, tidak ada lagi. Ada lagi silakan sebelum kita sempurnakan. Apabila ada pertanyaan, cepat silakan kepada jemaah. Sepertinya sudah Ustadz. Sudah ya? Iya, sudah semua Ustadz. Baik, jazakumullah, kita cukupkan kajian pada subuh kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita bersama ya, dan ini adalah bulan Muharram ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, bahkan di era jahiliyah pun bulan Muharram ini termasuk bulan-bulan yang dihormati. Arba'atun hurum kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan ya, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan
Muharram, serta satu lagi bulan Rajab. Muharram termasuk bulan yang dihormati. Dan momentum hijrah sebagai konklusi tambahannya, hijrah itu artinya bukan hanya pindah tempat. Dari Mekah ke Madinah, dari Jawa ke Bekasi, apalagi yang PNS seperti Mas Wing ya, siap ditempatkan di mana saja, hijrahnya kemana-mana gitu ya. Bukan hanya hijrah tempat, tapi juga hijrah ma'nawi. Kata Rasul, al-muhajiru man hajara man Allah. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Jadi mulailah kita hijrah hari ini dengan ma'nawi, yang bukan hanya hijrah makani. Ini yang disampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair jazak.